Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Long Yi juga berkata dengan marah. Jelas, Raja Naga Emas seperti dewa dalam pikiran Long Yi, jadi Long Yi tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah ide dari Naga Emas. Raja, jadi dia juga berpikir bahwa Xiao Yan tiba-tiba menatapnya. Apa yang dia lakukan dengan dirinya sendiri? Mungkinkah dia tahu, Long Yi, api di tubuhmu tidak biasa, kan? Karena kamu telah menjadi penguasaku, kamu harus menunjukkan ketulusan, jika tidak, kamu tahu beberapa rahasiaku dan kata-kata Raja Naga Emas. Xiao Yan juga sedikit senyuman, jelas bahwa Long Yi pasti akan menang. Bagaimana kamu bisa tahu? Mungkinkah itu kekuatan jiwa yang besar dan nyala api di tubuhmu? Jiwa naga juga berkata berjuang, dan kemudian menatap Xiao Yan, yang perlahan memulihkan semangat juangnya yang terbungkus api. Jiwa naga Long Yi jatuh ke dalam perenungan, jadi dia juga menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan di alam rahasia sebelumnya. Apa yang dikatakan Long Yi memang benar. Memang benar bahwa 3 orang kuat menggunakan alasan untuk membantunya menghindari malapetaka, sehingga menjebaknya di alam rahasia, melenyapkan tubuh naga Long Yi, sehingga Long Yi hanya bisa eksis di ruang misterius alam rahasia. Di antara mereka, Long Yi mengalahkan mereka dengan tubuh dan kekuatannya yang kuat, dan bertahan di alam rahasia selama ribuan tahun. Pedang abadi yang diperoleh oleh 3 pembangkit tenaga manusia juga luar biasa, tetapi sekarang ada beberapa ketidaksempurnaan, dan kekuatan yang mereka tarik sangat berkurang, dan Xiao Yan juga tidak terbiasa dengan pedang, atau penguasa kuno api abadi lebih cocok, jadi dia ditolak oleh Xiao Yan. Namun, ada satu hal yang Long Yi tidak sebutkan kepada Xiao Yan. Alasan mengapa Long Yi diserang oleh 3 pembangkit tenaga manusia tingkat abadi yang bertarung adalah karena kekuatan api di tubuhnya. Long Yi adalah naga api yang paling menyukai api di keluarga naga. Api naga sangat tirani, dan kekuatan darah pada Long Yi juga sangat kuat, sehingga darah pada Long Yi telah bermutasi, yang membuat nyala api pada Long Yi berubah lagi. Setelah nyala api di Long Yi bermutasi, itu menjadi sangat kuat. Meskipun tidak sekuat api suci, itu mirip dengan api aneh di tubuh Xiao Yan. Nyala api di tubuh Long Yi disebut api darah. Ini adalah api baru yang dihasilkan oleh api alami Long Yi dan darah yang bermutasi. Api lahir dari darah dan dapat langsung menyalakan darah di tubuh musuh, sehingga mencapai kematian satu tembakan. Kemampuan untuk membakar darah tubuh lawan ini hanya dapat digunakan ketika kekuatannya lebih rendah dari miliknya, tetapi juga dapat menghasilkan penekanan yang baik di tingkat yang sama, tetapi hal yang paling aneh adalah dapat menahan kekuatan lawan, darah lawan. Ini tidak diragukan lagi penguasa paling kuat untuk beberapa keluarga yang berurusan dengan monster atau memiliki kekuatan darah yang sangat murni. Tidak heran jika Long Yi menjadi sasaran. Alasan mengapa Long Yi tidak membicarakan hal ini adalah karena Long Yi sekarang adalah roh penguasa kuno Yi Huo Heng, tetapi selama pemilik penguasa kuno Yi Huo Heng di masa depan, Xiao Yan membiarkannya keluar, maka bisa juga dalam keadaan jiwa. Setelah mengikuti Xiao Yan selama beberapa hari, Long Yi juga menemukan bahwa Xiao Yan memiliki sebanyak 22 jenis kekuatan api, di antaranya ada beberapa api yang mengancam Long Yi. Inilah yang membuat Long Yi paling bingung. Kekuatan semacam api sangat dahsyat, belum lagi Xiao Yan memiliki sebanyak 22 di tubuhnya. Bagaimana dia menjaga api ini tetap aman dan sehat? Ini adalah sesuatu yang selalu mengganggu Long Yi, tetapi ketika Long Yi berbalik, dia juga menemukan bahwa api di tubuh Xiao Yan tampaknya perlahan menelan kekuatan apinya sendiri. Ini membuat Long Yi ketakutan, dan kemudian Long Yi hanya berani menyusut di dalam penguasa kuno api abadi. Pada saat yang sama, Long Yi sangat khawatir Xiao Yan akan menelan apinya. Jika api itu tertelan, maka dalam keadaan jiwa Long Yi, dia tidak jauh dari jatuh, jadi Long Yi juga diam tentang hal itu, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa itu ditemukan oleh Xiao Yan? Xiao Yan, jangan terlalu agresif. Long Yi juga berkata dengan marah saat ini. Xiao Yan ini hanya ingin memaksa Long Yi mati. Api merah di tubuh Long Yi perlahan mengelilinginya. Jika terjadi kesalahan, dia akan menyerang Xiao Yan. Jangan khawatir, Tuan Jin Longqing memberitahuku bahwa keadaanmu saat ini cukup istimewa, tetapi jika kamu membantuku, maka di masa depan, Xiao Yan pasti akan memberikan pil pemulihan kepadanya dengan tangannya sendiri. Long Yi juga tercengang saat ini. Nama terkenal dari pil pemulihan, ini telah terdengar sejak lama. Pil ini memiliki peluang 50% untuk menghindari malapetaka, yang benar-benar kebetulan. Di antara 7 alam,
kecuali mereka yang berada di alam hantu, yang tidak dapat berkultivasi menjadi bentuk manusia, 5 alam lainnya ingin berkultivasi menjadi bentuk manusia, makhluk lain. Sama seperti harimau suci api surgawi sebelumnya, meskipun dia untuk sementara waktu dapat berubah menjadi bentuk manusia, bagaimanapun, kekuatan dan umurnya tidak cukup, dan dia tidak dapat berubah menjadi manusia nyata untuk berkultivasi, jadi ada batas waktu. Adapun Long Yi, itu berbeda. Bencana pertama Long Yi juga dibunuh olehnya. 3 pembangkit tenaga manusia melarikan diri dengan bersembunyi di alam rahasia. Namun, meskipun mereka adalah tubuh jiwa, setelah perhitungan yang cermat, ini bencana berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 50 tahun, dan kemudian. Kesengsaraan surgawi adalah kekuatan yang paling kuat, bahkan Long Yi saat ini cukup memusingkan. Bisakah kamu, kata Long Yi, pil pertama dan kedua dari peringkat kaisar tidak lagi di bawah tekanan, dan peringkat ketiga kaisar juga mudah dijangkau. Pil berada di peringkat keempat peringkat abadi, yang lebih dari peringkat ketiga peringkat kaisar, tetapi sebelum Anda melewati bencana, Xiao Yan pasti akan menawarkannya. Xiao Yan juga bersikeras. Aku bersumpah demi jiwaku, Xiao Yan berkata, untuk memberi Long Yi kepastian. Long Yi juga berpikir, meskipun dia sekarang adalah jiwa, tetapi jika dia ingin melarikan diri, Xiao Yan, yang ingin mencapai puncak kaisar petarung bintang 3, tidak dapat menghentikan dirinya sendiri, tetapi ketika dia berpikir bahwa Raja Naga Emas menyukai Xiao Yan, dia juga terikat pada Xiao Yan. Long Yi menggelengkan kepalanya dan menolak keputusan itu. Terlebih lagi, saya hanya memiliki 40 tahun untuk menghadapi bencana kedua meskipun Xiao Yan saat ini hanya seorang alkemis kaisar peringkat kedua, ia dapat dikalahkan oleh putra Dewa Naga. Raja Naga Emas dipilih, jadi Long Yi tidak khawatir tentang pencapaiannya di masa depan. Haha, kalau begitu aku akan bertaruh. Setelah Long Yi selesai berbicara, api merah menyala di seluruh tubuhnya langsung mengembun di mulut naga, dan kemudian api yang membakar perlahan bergerak dari atas Eternal Fire Eternal Ruler ke Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api yang sangat murni ini, dan berbisik di mulutnya, apakah ini api asli dari darah dan api yang ganas itu? Benar saja, kekuatannya tidak buruk. Dou di bintang 4, jika kamu tidak membuat terobosan saat ini, berapa lama lagi? Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya, dan Xiao Yan menelan sumber api dari darah yang menyala-nyala dan api dalam satu tegukan, dan kemudian seni yang terbakar di tubuhnya perlahan mulai berjalan. Pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan juga melejit. Napas ini adalah orang baik, dia benar-benar menembus Dou di bintang 4. Mo Feng juga melihatnya sekilas. Hati-hati jangan sampai orang mengganggu Xiao Yan. Yueru juga sedikit menggerakkan matanya, mengamati 4 arah dengan waspada. Anak Xiao Yan, serahkan poin Yu Hui dan Yu Jing, lalu keluar dari hutan mayat. Tuan muda akan menyelamatkanmu. Sebuah suara keras bergema di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada, dan kemudian Yueru dan Mo Feng tiba-tiba melihat sosok dengan kapak raksasa di punggungnya. Ini merepotkan sekarang. Yueru juga berkata dengan lembut, dan kemudian dia melirik Xiao Yan yang ada di belakangnya, tubuhnya kental dengan semangat juang. Haha, apakah kamu Yueru ke-99 dan Mo Feng ke-94? 2 orang di tahap awal Dou di bintang 4, kalian harus pindah. Saya tidak tertarik dengan poin Anda. Kapak raksasa Suni juga berkata dengan ekspresi jijik. Berhenti, Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, meskipun cukup sulit untuk berurusan dengan Suni, kapak raksasa dari mendiang Kaisar Dou bintang 4, tapi dia masih tidak bisa menahan Xiao Yan. Mo Feng juga mengambil langkah maju. Pada saat ini, jelas bahwa Yueru, seorang wanita, tidak dapat diizinkan untuk berurusan dengan kapak raksasa Suni. Sikap pria itu tidak diragukan lagi ditampilkan. Sayang, berdasarkan kekuatan 2 bintang 4 Dou di Anda pada tahap awal, ini tidak cukup. Suni juga melihat penghalang keduanya, dan tahu bahwa jika Xiao Yan dipindahkan, penghalang mereka akan menjadi sangat diperlukan. Setelah Suni selesai berbicara, dia menghilang di tempat dalam sekejap, dan saat berikutnya berada di depan Yueru dan Mo Feng, dan kedua tinju menyerang Yueru dan Mo Feng masing-masing. Pembangkit tenaga dari Dou di bintang 4 yang terlambat memang layak, kecepatan dan kekuatan mereka jauh melampaui apa yang bisa dilawan Yueru dan yang lainnya. Dengan suara 2 tinju, Yueru dan Mo Feng juga dipukuli pada saat yang sama dan banyak mundur sebelum mereka menstabilkan langkah mereka. Sialan, kapak raksasa ini, Suni,
peringkat ke-11, benar-benar memiliki kekuatan. Mu Feng juga menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, Mu Feng, jika kamu kalah dalam pertandingan, kamu harus pergi dulu, tidak perlu terluka untuk kita, kata Yueru kepada Mu Feng sambil tersenyum tipis. Tak perlu dikatakan, Xiao Yan dan dua temanmu, Mu Feng, telah membuat kesepakatan. Mu Feng sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian sebuah pedang kayu muncul di tangannya, menghadap setiap langkah demi langkah kapak raksasa Suni menyerang ke arah Xiao Yan. Kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 3 berani terlibat di tempat ke-10 ini. Agak konyol, pria Suni, yang membawa kapak raksasa, berkata dengan tatapan jijik. Sepertinya itu Xiao Yan sedang duduk di tanah, seolah sedang menyembuhkan. Ini benar-benar menembus Dou di Bintang 4. Saat dia semakin dekat, Suni juga menemukannya dengan mengesankan. Semut adalah semut, dan Dou di Bintang 4 tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu terbunuh. Beberapa hal, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, lebih baik untuk menyentuh lebih sedikit. Setelah berbicara, kapak raksasa Suni sedikit menarik keluar kapak raksasa merah di belakangnya, menebas Xiao Yan dengan kejam. Meskipun kapak raksasa Suni arogan, dia masih berhati-hati dengan Xiao Yan ini dan tidak ragu untuk menggunakan kapak raksasanya yang terkenal, yang dapat dianggap layak untuk Xiao Yan. Kapak raksasa merah membawa sinar kapak puluhan meter, dan aura yang sangat berdarah di atas sinar kapak itu sepertinya bisa langsung membunuh serangan Xiao Yan. Tutup, di antara percikan cahaya, saat kapak raksasa merah Suni menebas Xiao Yan dengan keras, serangan Mu Feng juga datang. Sosok Mu Feng bergerak, dan kemudian gerakannya yang lincah juga melawan kapak dengan kekuatan misterius yang terpancar dari pedang kayu di tangannya. Bum bum bum, fluktuasi energi yang mengerikan juga meledak, dan kemudian juga menahan serangan kapak raksasa Suni. Bocah sialan, itu bukan urusanmu di sini. Aku ingin kau mati, Suni berkata dengan marah ketika dia melihat bahwa serangannya dihancurkan. Kemarahan Suni meningkat, dia mampu menempati peringkat ke-11. Tetapi dia memiliki pikiran yang sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan barusan, itu cukup sulit untuk dihadapi bahkan oleh pembangkit tenaga kelas menengah Dou Emperor Bintang 4 biasa, tetapi pria bernama Mu Feng di depannya dapat dengan mudah menolaknya, yang membuat Suni menjadi terkejut, lalu mulai memperhatikan keduanya. Kami adalah tim, jika Anda ingin memindahkannya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Mu Feng juga berkata perlahan. Mu Feng juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk mengandalkan kekuatannya sebagai Dou di Bintang 4 di tahap awal kompetisi untuk mendapatkan 100 poin teratas dalam kompetisi. Namun, jika dia bisa mengikuti Xiao Yan, maka seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin berhasil jika tidak dihancurkan. Bagaimanapun, Mu Feng telah merasakan manisnya. Meskipun poin Yu Jing dan Yu Hui dibagi rata oleh Yu Jing dan Yu Jing, mereka berdua membuat sangat sedikit tembakan dari awal hingga akhir pertempuran. Mu Feng juga menjadi percaya diri dalam tim kecil yang terdiri dari 3 orang ini. Aku tidak tahu tinggi bocah itu. Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Setelah Suni selesai berbicara, dia juga memegang kapak raksasa dengan erat di telapak tangannya, dan kemudian menyerang Mu Feng. Itu harus dilakukan dengan cepat, jika tidak maka akan meningkatkan kesulitan bagi Xiao Yan untuk menembus Dou di Bintang 4. Meskipun Suni tidak takut pada Dou di Bintang 4, dia juga takut orang lain akan datang. Setelah berpikir sebentar, Suni juga memancarkan Dou Qi merah ke seluruh tubuhnya, dan kekuatannya di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 4 tidak diragukan lagi terungkap. Apakah dia menginginkan solusi cepat? Mu Feng juga berkata dengan lembut. Nak, kamu bisa mati dengan kapak ini. Suni juga tertawa. Kapak raksasa ini memiliki kekuatan 1000 jin. Selain atribut api Suni, kekuatan menakutkan menambah kekuatan menakutkan. Atribut api pendendam, kekuatan destruktif juga meningkat secara geometris. Kekuatan kapak darah, Suni berteriak keras, dan kemudian kapak raksasa besar dengan puluhan kaki di tangannya terbelah dari udara tipis, dan kemudian kapak raksasa yang muncul. Dia memegang kapak raksasa di tangan kiri dan kanannya, dan kedua kapak itu bersilangan dan menebas ke arah Mu Feng. 2 balok kapak yang menakutkan membentuk salib dan menyerang Mu Feng. Dou di Bintang 4 benar-benar kuat di tahap akhir. Setelah Mu Feng selesai berbicara, melihat kapak energi silang yang menakutkan di depannya, dia juga bergerak dengan waspada. Gosip Yin Yang, dengarkan perintahku, hancurkan, hancurkan,
hancurkan. Suara Mu Feng tidak keras, dan Sun Yi tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi Sun Yi yakin bahwa serangannya dapat melukai anak ini secara serius. Tapi setelah Mu Feng selesai berbicara, pedang kayu di tangannya memancarkan ledakan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian bertabrakan dengan kapak di udara di bawah kendali Mu Feng. Wah, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, suara mengancam Sun Yi juga terdengar. Itu belum tentu. Mu Feng tersenyum aneh di udara, kapak silang dan pedang kayu Mu Feng bertabrakan. Tapi yang aneh adalah pedang kayu Mu Feng yang mempesona benar-benar menembus kapak salib. Dan kemudian menyerang Sun Yi. Bagaimana mungkin? Itu adalah kekuatan penetrasi. Sun Yi juga terkejut. Kemudian, ketika dia melihat bahwa pedang kayu yang mempesona akan menyerang di depannya, ki pertempuran merahnya didorong ke ekstrim, dan kemudian dia dengan lembut melambaikan dua kapak raksasa di tangannya, dan pedang kayu yang dikendalikan oleh Mu Feng juga terpesona. Keluar, pada saat yang sama, Mu Feng juga memuntahkan seteguk darah. Sialan, hampir, kata Mu Feng lemah. Jelas, meskipun trik yang baru saja dia lakukan memiliki kekuatan misterius, itu juga cukup berat baginya. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu misterius. Jika kamu juga pembangkit tenaga di tahap akhir Dou di bintang 4, aku tidak sebaik kamu, tapi sayang. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Pergi ke neraka dengan kebencian. Setelah Sun Yi selesai berbicara, tubuhnya penuh dengan energi pendendam, dan kemudian dia dengan kejam menyerang Mu Feng yang terluka. Kapak yang menakutkan itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Melihat ini, Yueru juga sedikit mengangkat tangan gioknya dan berjalan menuju dahinya yang mulus. Saat ini, dia tidak terlalu peduli, dan dia hanya bisa membuka segelnya. Serahkan sisanya padaku. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Yueru, dan kemudian tangan Yueru yang baru saja menyentuh dahinya dengan lembut diletakkan oleh telapak tangan yang familiar.